Ini adalah perbatasan antara India dan Bangladesh. Jika dilihat sekilas, mungkin perbatasan kedua negara ini sama seperti perbatasan negara lain pada umumnya. Tapi, jika kita mundur ke tahun 2015, barulah kita akan melihat uniknya perbatasan antar kedua negara ini. Perbatasan antara India dan Bangladesh menjadi salah satu perbatasan negara paling kompleks yang pernah ada. Terdapat sebagian wilayah India dalam wilayah Bangladesh, dan sebagian wilayah Bangladesh dalam wilayah India. Dan parahnya lagi, hal ini tidak terjadi di satu lokasi saja. Totalnya, terdapat 162 wilayah yang terpisah dari kedua negara ini. Pertanyaannya, kenapa perbatasan India dan Bangladesh bisa sekompleks ini? Sebagian wilayah India dan Bangladesh yang terpisah ini disebut juga dengan istilah enclave. Simpelnya, enclave adalah sebagian wilayah dari suatu negara yang terkurung seluruhnya dalam wilayah suatu negara lain. Dari 162 total enclave yang ada, India mempunyai 111 enclave dalam wilayah Bangladesh, sedangkan Bangladesh mempunyai 51 enclave dalam wilayah India. Meskipun begitu, jumlah ini hanya bagian awal dari kompleksitas perbatasan antar kedua negara ini. Di dalam suatu enclave, bisa juga terdapat enclave lainnya. Enclave seperti ini biasanya disebut dengan kontra-enclave atau enclave tingkat 2. Sebagai contoh, negara A memiliki enclave dalam wilayah negara B, dan negara B memiliki enclave dalam wilayah enclave negara A. Contoh seperti enclave negara B inilah yang disebut dengan enclave tingkat 2. Jika kita lihat dari enclave yang dimiliki oleh India dan Bangladesh, dari total 111 enclave India dalam wilayah Bangladesh, terdapat 21 enclave tingkat 2 dari Bangladesh yang berada dalam wilayah enclave India. Dan dari total 51 enclave Bangladesh dalam wilayah India, terdapat 3 enclave tingkat 2 dari India yang berada dalam wilayah enclave Bangladesh. Namun, hal ini tidak selesai di situ saja. Kompleksitas dari perbatasan antara negara Vrindavan dan Bangladesh ini ditambah lagi karena wilayah yang satu ini. Dahala Hagrabari. Wilayah ini adalah satu-satunya enclave tingkat 3 yang pernah ada. Wilayah ini merupakan enclave dari India yang berada dalam wilayah Bangladesh, yang berada dalam wilayah India, dan yang berada dalam wilayah Bangladesh. Jika kita jalan dari titik ini sampai titik ini, maka kita akan berjalan dari India, melewati Bangladesh, melewati India lagi, melewati Bangladesh lagi, melewati India lagi, melewati Bangladesh lagi, melewati India lagi, dan akhirnya barulah kita sampai di Bangladesh lagi. Dan uniknya lagi, jarak antar titik tersebut hanya sekitar 100 meter saja. Mungkin jarak ini lebih dekat daripada jarak saat kita disuruh ibu untuk membeli beras ke warung. Tapi setelah mengetahui informasi ini, pasti kita masih tetap penasaran kenapa perbatasan India dan Bangladesh bisa sekompleks ini. Sebenarnya, terdapat beberapa cerita warga lokal tentang sejarah dari perbatasan kedua negara ini. Salah satu yang paling populer, karena dulunya raja-raja yang berkuasa pada wilayah tersebut menggunakan rumah-rumah mereka sebagai taruhan saat bermain kartu atau bermain catur. Sehingga, jika salah satu dari keduanya kalah, maka taruhan rumah dan lahan dari rumah tersebut akan menjadi milik raja yang menang, atau menjadi enclave pada masa sekarang. Namun, sampai saat ini, tidak ada catatan sejarah yang dapat membuktikan mengenai cerita rakyat tersebut. Menurut sejarah, enclave pada perbatasan India dan Bangladesh berasal dari perjanjian damai antara Kekaisaran Mughal dan Kerajaan Cooch Behar pada tahun 1713. Dalam perjanjian tersebut, kedua kerajaan sepakat untuk mempertahankan masing-masing wilayahnya yang berada dalam wilayah kerajaan lain. Meskipun begitu, kedua kerajaan tersebut tidak menggambarkan secara formal pada peta lokasi-lokasi dari enclave yang mereka miliki. Hingga pada tahun 1947, barulah perbatasan antara India dan Bangladesh digambarkan secara formal. Pada tahun tersebut, Britania Raya yang menduduki India pada saat itu akhirnya memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada India. Britania Raya juga memutuskan untuk membagi wilayah India menjadi 2 negara, yaitu India dan Pakistan. Untuk menentukan batas wilayah dari kedua negara tersebut, Britania Raya mengutus seorang pengacara yang bernama Cyril Radcliffe. Dan hanya dalam waktu 6 minggu, Radcliffe akhirnya menyelesaikan laporan terkait batas antar kedua negara tersebut. Garis batas antara India dan Pakistan yang digambarkan oleh Radcliffe ini sering juga dikenal dengan sebutan Radcliffe Line. Hasil dari Radcliffe Line menggambarkan bahwa wilayah Pakistan terbagi menjadi 2 bagian oleh wilayah India, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Perbatasan wilayah Pakistan Timur
digambarkan berdasarkan perbatasan lama antara Kekaisaran Mughal dan Kerajaan Cooch Behar, termasuk enclave yang dimiliki oleh dua kerajaan tersebut. Dan dari hasil Redcliffe Line inilah, enclave tersebut resmi menjadi wilayah perbatasan internasional antara India dan Pakistan. Sejak enclave ini resmi menjadi perbatasan antar kedua negara, ribuan orang yang tinggal di dalamnya akhirnya terkurung dalam wilayah enclave tersebut. Saat itu juga, kondisi India dan Pakistan semakin memburuk, sehingga kondisi perbatasan dari enclave tersebut dibiarkan begitu saja. Hingga pada tahun 1971, wilayah Pakistan Timur merdeka menjadi negara Bangladesh. Saat itu, barulah ada pembicaraan antara India dan Bangladesh untuk merapikan perbatasan antar keduanya. Pada tahun 1974, pemerintah India dan Bangladesh melakukan perjanjian untuk merapikan perbatasan dengan menukarkan masing-masing enclave yang mereka punya. Namun jika diingat lagi, India memiliki wilayah enclave yang lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Bangladesh. Total wilayah enclave yang dimiliki oleh India adalah sekitar 69,43 km persegi. Sedangkan total wilayah enclave yang dimiliki oleh Bangladesh adalah sekitar 28,77 km persegi. Artinya, jika penukaran enclave ini dilakukan, maka India akan kehilangan wilayahnya sekitar 40 km persegi. Sedangkan pada saat itu, India juga sedang memiliki masalah perbatasan di lokasi lain dengan China dan Pakistan. Jika India menyerahkan 40 km persegi tersebut secara cuma-cuma kepada Bangladesh, hal ini tentu akan membuat India terlihat lemah di mata China dan Pakistan. Oleh karena alasan tersebut, akhirnya India membatalkan untuk menandatangani perjanjian penukaran enclave dengan Bangladesh. Karena hal ini juga, akhirnya terjadilah chaos pada penduduk yang tinggal dalam enclave tersebut. Berdasarkan survei pada tahun 2011, terdapat 51.000 jiwa yang tinggal dalam wilayah enclave tersebut. Karena terpisah dari wilayah utama negaranya, mereka yang tinggal dalam enclave tersebut menjadi sulit mendapatkan akses pendidikan, keamanan, bahkan kesehatan. Jika kalian bertanya, kenapa nggak nyebrang aja ke wilayah utama negaranya? Atau sekalian aja pindah ke wilayah utama negaranya? Nah, bukan Vrindavan namanya kalau solusinya semudah itu. Sebagai contoh, seseorang yang tinggal dalam wilayah enclave India ingin pergi ke wilayah utama negara India. Agar orang tersebut bisa pergi ke wilayah utama India, maka dia perlu untuk melewati wilayah Bangladesh. Nah, untuk bisa melewati wilayah Bangladesh ini, diperlukan yang namanya visa. Sedangkan untuk pembuatan visa tersebut hanya bisa dilakukan di kedutaan Bangladesh, di mana kedutaan Bangladesh ini hanya berada di wilayah utama India dan tidak ada di wilayah enclave tersebut. Jadi, karena keanehan ini, akhirnya orang tersebut tetap terkurung dan tidak bisa keluar dari enclave tersebut. Begitulah yang dialami oleh para penduduk yang tinggal dalam enclave tersebut selama kurang lebih 41 tahun lamanya. Hingga pada tanggal 1 Agustus 2015, pemerintah India akhirnya menandatangani perjanjian terkait penukaran enclave dengan Bangladesh. Hasil perjanjian ini mengatakan bahwa semua enclave yang dimiliki India menjadi milik Bangladesh, dan semua enclave yang dimiliki Bangladesh menjadi milik India. Kecuali satu enclave, yaitu wilayah Dahagram, yang menjadi satu-satunya enclave dari Bangladesh yang berada di wilayah India. Bedanya, para penduduk di wilayah Dahagram ini tidak benar-benar terkurung seperti sebelumnya. Hal ini dikarenakan India telah menyewakan sebagian kecil tanah sepanjang 200 meter kepada Bangladesh agar penduduk dari Dahagram bisa dengan mudah untuk pergi ke wilayah utama dari Bangladesh. Selain itu, saat proses penukaran enclave dilakukan, semua penduduk yang tinggal dalam enclave tersebut diberikan pilihan untuk memilih kewarganegaraan mereka. Sebagian besar penduduk memilih untuk tetap tinggal di wilayah asal mereka dan memilih kewarganegaraan yang baru. Hanya sebagian kecil penduduk, kurang dari 1.000 orang, yang tidak memilih kewarganegaraan baru dan memutuskan untuk pindah ke wilayah utama negara mereka. Perbatasan antara India dan Bangladesh adalah salah satu contoh perbatasan negara paling kompleks yang pernah ada. Tidak hanya kompleks secara geografi, perbatasan yang kompleks ini juga memberikan dampak yang serius terhadap ekonomi, politik, dan terutama para penduduk dari kedua negara tersebut. Untungnya, masalah perbatasan antara India dan Bangladesh tersebut sudah diselesaikan pada tahun 2015. Dan yang paling penting adalah masalah perbatasan tersebut dapat terselesaikan tanpa adanya sengketa ataupun kekerasan dari kedua belah pihak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian punya fakta menarik lainnya tentang perbatasan antara India dan Bangladesh, silahkan tinggalkan di kolom komentar. See you in the next video.